Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah Penologi dan Viktimologi kelas F untuk ujian akhir semester 7. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari perubahan mendasar yang dibawa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Salah satu pembaharuan terpenting dalam KUHP nasional adalah dirumuskannya tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam pasal 51. Ketentuan ini memadai pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia dari pola lama yang cenderung menekankan pembalasan menuju ke pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan, perbaikan pelaku, dan pemulihan kehidupan sosial. Pasal 51 KUHP nasional memberikan arah yang jelas bahwa pemidanaan bukan sekedar reaksi negara terhadap kejahatan, melainkan suatu instrumen kebijakan hukum pidana yang memiliki tujuan sosial. Pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pada diri pelaku. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dipandang sebagai suatu proses, bukan sebagai peristiwa yang berhenti pada putusan hakim semata. Dalam konteks inilah, sistem pemasyarakatan memperoleh posisi yang sangat strategis. Sistem pemasyarakatan merupakan fase lanjutan dari pemidanaan, di mana tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana benar-benar diupayakan untuk diwujudkan secara konkret. Apabila tujuan pemidanaan berhenti pada teks normatif, maka sistem pemasyarakatan adalah ruang praktik yang menentukan apakah tujuan tersebut tercapai atau justru gagal. Selanjutnya, dalam pasal 51 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia.
Ketentuan ini secara tegas menolak pandangan pemidanaan yang berorientasi pada penderitaan fisik maupun psikis. Negara melalui hukum pidana tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang berhak membalas kejahatan dengan kekerasan yang dilegitimasi hukum. Sebaliknya, pemidanaan harus tetap menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk martabat orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Prinsip ini memiliki implikasi langsung terhadap sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak boleh dipahami sebagai tempat penghukuman dalam arti penyiksaan atau pengucilan mutlak, melainkan sebagai sarana pembinaan. Narapidana tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi, meskipun kebebasan dibatasi berdasarkan putusan pengadilan. Jadi, seluruh proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan harus mencerminkan nilai kemanusiaan sebagaimana yang dikehendaki pada pasal 51 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, untuk yang selanjutnya, pasal 51 juga mengandung gagasan bahwa pemidanaan harus diarahkan untuk memasyarakatkan terpidana. Istilah dari memasyarakatkan sendiri ini memiliki makna yang sangat erat dengan konsep pemasyarakatan itu sendiri. Pemasyarakatan tidak dimaksudkan untuk memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat secara permanen, melainkan mempersiapkan pelaku agar mampu kembali hidup secara wajar sebagai anggota masyarakat. Dengan itu, tujuan pemidanaan menurut pasal 51 secara konseptual tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan fungsi sistem pemasyarakatan. Baik, selanjutnya dalam praktik pemasyarakatan. Tujuan memasyarakatkan terpidana
diwujudkan melalui berbagai bentuk pemidanaan, baik pemidanaan kepribadian maupun pemidanaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada perubahan sikap, pola pikir, dan kesadaran hukum narapidana. Sementara pembinaan kemandirian bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk hidup mandiri setelah selesai menjalani pidana. Untuk keseluruhannya, proses ini menunjukkan bahwa pidana penjara tidak lagi dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai perubahan perilaku. Pasal 51 juga menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Kejahatan tidak hanya melukai korban secara individual, tetapi juga mengganggu ketertiban dan rasa keadilan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan tidak cukup jika hanya berorientasi pada pelaku. Sistem pemasyarakatan dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan antara pelaku dan masyarakat dengan tujuan mengurangi potensi konflik lanjutan dan mencegah pengulangan tindak pidana. Selanjutnya adalah hubungan antara pemidanaan dan pemasyarakatan juga terlihat dari pendekatan individualisasi yang dikehendaki oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pasal 51 mengisyaratkan bahwa pemidanaan harus memperhatikan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, serta peluang untuk diperbaiki. Pendekatan ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang mengenal penilaian awal terhadap narapidana, pengelompokan, serta program pemidanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan resiko masing-masing individu. Atau dengan kata lain, sistem pemasyarakatan merupakan wujud konkret dari prinsip individualisasi pemidanaan yang diamanatkan oleh Pasal 51 KUHP. Untuk lebih jauh lagi,
Pasal 51 ayat 4 dan ayat 5 menunjukkan bahwa pemidanaan dalam KUHP nasional tidak semata-mata bertumpu pada pidana penjara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuka ruang bagi pidana alternatif dan pendekatan non-pemenjaraan. Namun, ketika pidana penjara tetap dijatuhkan, sistem pemasyarakatan lah yang menentukan apakah pidana tersebut akan menghasilkan penderitaan semata atau justru bahwa memberikan perubahan yang positif. Jadi, kualitas dari sistem pemasyarakatan menjadi indikator keberhasilan tujuan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dan apabila sistem pemasyarakatan berjalan secara represif dan tidak manusiawi, maka tujuan dari pemidanaan bagaimana yang dirumuskan dalam 51 pasal 51 akan kehilangan maknanya. Sebaliknya juga, apabila sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara konsisten dengan prinsip pembinaan, penghormatan terhadap martabat manusia dan reintegrasi sosial, maka tujuan pemidanaan akan benar-benar terwujud dalam praktiknya. Jadi, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional bersifat sangat erat dan tidak bisa terpisahkan. Pasal 51 memberikan arah normatif dan filosofis, sementara sistem pemasyarakatan menjadi wahana implementatif yang menentukan keberhasilan pemidanaan tersebut. Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai akhir dari proses peradilan pidana, melainkan sebagai bagian dari upaya keberlanjutan untuk membangun keadilan yang berkeadaban, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf
Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.